balik lagi sama aku, Dewi Nafisa, biasa dipanggil Dewi. Jadi, kali ini, aku mau tanya sebelum masuk, aku mau tanya kabar kalian nih. Kabar kalian hari ini gimana? Apa semangat untuk masuk ke dunia literasi bareng aku? Jadi, kali ini aku bakal ajak kalian berlayar tanpa batas mengaktifkan kekuatan literasi kalian. Nah, kali ini aku bakal kasih 4 rekomendasi buku untuk pemula. Dan aku bakal kasih masalah, solusi, serta manfaat dari mulainya atau tahap-tahap kalian memasuki dunia literasi. Langsung aja ke slide yang pertama. Di sini ada masalah atau tantangan mulai. Nah, biasanya para pemula itu merasakan yang pertama itu mudah bosan atau mengantuk. Hal ini sering terjadi karena mereka memilih buku yang bahasanya terlalu berat, bahasanya terlalu baku. Jadi otak itu nangkepnya kalau itu tuh bukan sebuah hiburan, tapi mereka sebuah tugas. Jadi dia tuh mudah bosan dan ngantuk kayak gitu. Yang kedua, kurang fokus. Biasanya para pembaca yang baru mulai membaca itu fokusnya di 15 menit awal dan sisanya dia fokusnya terpecah-pecah kemana-mana. Yang ketiga itu keterikatan pada buku wajib. Nah, pemula yang baru membaca itu merasa mereka tuh harus baca buku yang klasik atau baca buku yang dirasa menurut mereka penting padahal nggak penting-penting banget gitu. Nah, yang keempat itu ada kebanyakan pilihan. Karena jenis bukunya banyak, genrenya banyak, jadi bikin pemula tuh bingung gitu, buku mana yang harus dibaca lebih dulu. Karena kebanyakan di waktu milih, mereka tuh jadi bukan ngabisin waktu dibaca, tapi ngabisin waktu untuk memilih kayak gitu. Selanjutnya bingung mau mulai dengan buku apa. Biasanya pemula merasakan itu. Nah, terus ada juga memulai dengan buku yang berat, misalnya kayak buku ilmiah yang berat. Jadi mereka tuh salah mengambil langkah untuk memulai masuk dunia literasi seperti itu. Terus tidak tahu minat aslinya. Jadi sebelum masuk atau sebelum membaca, kalian tuh harus tahu nih, misalnya kalian tuh sukanya tuh sama yang genrenya horor atau yang genrenya romantis atau kalian suka yang misteri. Kalian tuh harus tahu minat kalian tuh kemana. Dan biasanya orang yang udah tahu jenis buku, bahkan penulis yang mereka suka, itu bikin membaca itu jadi menyenangkan loh. Yang selanjutnya ada takut berhenti di jalan. Pemula itu takut banget baca buku terus gak beres. Padahal kalau misalnya kalian ngerasa buku itu udah gak menyenangkan di kalian gitu, gak bikin kalian happy, itu gak apa-apa teman-teman, langsung diberhenti aja dan langsung aja ke buku yang selanjutnya kayak gitu. Selanjutnya ada solusi nih, aku kasih 3 kunci pelayaran yang lancar. Yang pertama, pilih yang paling disukai, tinggalin yang wajib dan cari tahu apa yang kalian sukai. Kalau misalnya kalian gak sanggup untuk baca tulisan yang banyak, kalian bisa baca komik yang diiringi dengan visual seperti itu. Yang kedua, ada penerapan aturan 10 menit. Daripada nungguin waktu luang, lebih baik kalian menyempatkan 10 menit setiap hari untuk membaca buku seperti itu. Karena konsisten itu menjadi solusi kalian untuk kalian bisa senang baca buku, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah jangan takut berhenti. Seperti yang tadi aku bilang, jangan takut berhenti untuk ninggalin buku kalau kalian udah ngerasa nggak senang, teman-teman. Karena kita tuh harus menganggap sebuah buku itu sebagai alat gitu, bukan sebuah tugas yang harus diselesaikan, teman-teman. Jadi kalau kalian udah menemukan kesenangannya di situ, ya udah tinggalin gitu. Jangan kalian paksa terus sampai selesai kayak gitu. Selanjutnya ada manfaat kekuatan literasi nih. Yang pertama itu memiliki wawasan yang baru dan luas. Membaca itu membuka ide baru, membuka dunia baru, dan perspektif baru, teman-teman. Yang kedua ada meningkatkan rasa empati. Nah, biasanya kita tuh meningkatkan rasa empati dari karakter atau kisah-kisah yang kita baca di buku-buku gitu. Misalnya kita jadi tahu perasaan orang lain, kita jadi ngerti cara memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yang
ketiga itu melatih berpikir kritis. Nah, membaca buku itu melatih otak untuk menganalisis nih, mencari solusi kayak gitu. Nah, yang terakhir, maaf yang ketutup ini, itu menghilangkan stres. Jadi membaca buku itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres kalau kalian baca bukunya tepat kayak gitu. Selanjutnya, aku bakal kasih masuk ke 4 rekomendasi buku pemula versi aku. Yang pertama ada Buku Hujan by Terel G. Ini tuh buku fiksi yang menceritakan tentang remaja bernama Lail yang menghadapi bencana alam yang mengubah dunia gitu loh. Nah, jadi kalian tuh akan Lail tuh akan mengajak kalian untuk mencari tahu nih arti dari persahabatan, arti dari cinta pertamanya, yaitu esok kayak gitu. Nah, buku hujan ini juga membawa kalian kepada perasaan kehilangan, terus perasaan harapan dan masa lalu kayak gitu. Karena buku ini juga plotnya jelas, emosinya itu banyak banget beragam. Jadi kita di satu buku ini tuh akan dibawa ke emosi yang berbeda-beda. Terus gaya bahasanya juga sederhana. Selanjutnya ada buku non-fiksi atau filosofi teras nih dari by Henry Manampiring. Buku ini tuh sempat booming di Indonesia teman-teman karena dia tuh menjelaskan atau menyajikan filsafat Stoa kuno yang menjelaskan tentang praktis atau cara relevan mengatasi kekhawatiran modern kayak gitu. Jadi dia tuh ngasih tips praktis yang mudah yang membuat yang memberi solusi hidup yang lebih tenang. Ini juga jadi salah satu buku tentang filsuf pertama aku kayak gitu. Nah, selanjutnya ada buku self-help. Ini dari Atomic Habits. Aku baru baca minggu lalu. Buku ini bagus banget karena ngajarin kita dan memulai hal dari yang kecil untuk mendapatkan hal yang besar, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mau membangun kebiasaan yang baik, nah buku ini cocok banget buat kalian. Karena buku ini mengajarkan bahwa perubahan besar itu dimulai dari yang kecil, yaitu 1% setiap hari, teman-teman. Buku ini juga konsepnya jelas, tugas terus didukung oleh sains. Terus banyak banget contekan yang bisa kalian pakai atau langsung kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada Laut Bercerita, salah satu buku yang sempat booming di 2023-2024. Buku ini juga jadi salah satu buku favorit aku karena dia menceritakan tentang sastra Indonesia atau sastra modern yang ketinggalan kuat. Buku ini tuh hebat banget karena isunya berat, cuman dikemas dengan dengan ringan serta mudah diikuti, teman-teman. Yaitu penulisnya Kak Laila ini bagus banget karena dia memilih bahasa yang mudah diikuti, gak bikin pusing. Terus buku ini juga nampilin dua lensa waktu atau dua perspektif waktu yang bikin tuh kita tuh mendalami isu ini seperti itu, teman-teman. Buku ini cocok banget buat kalian yang mau mulai baca buku sastra Indo. Nah, yang terakhir itu ada cara membangun kebiasaan membaca. Nih, ada 3 tips untuk membangun kebiasaan membaca. Yang pertama itu ada fokus pada genre. Jadi kalian tuh tentuin genre yang spesifik yang kalian sukai, yang bikin kalian penasaran. Terus gali-gali sampai kalian dapat momentum membaca itu. Jadi kalau misalnya kalian yang udah dapetin momentum membacanya, kalian bisa lanjut membaca ke buku-buku yang lain kayak gitu. Terus yang kedua, membuat jadwal tetap. Seperti yang tadi aku bilang, boleh banget baca 10 menit setiap hari. Hal ini itu untuk mengubah durasi menjadi sebuah rutinitas, teman-teman. Yang ketiga itu bergabung di komunitas. Nah, komunitas itu penting banget buat kalian bisa diskusi, terus bisa sharing-sharing tentang buku, dan dapetin referensi baru kayak gitu. Nah, teman-teman, segitu aja pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Semangat terus membacanya, jangan bosan. Kalian harus punya rasa penasaran terus-menerus. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.